Ipul adalah seorang pria paruh baya berusia 50 tahun. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengurus sawah majikannya dengan pendapatan yang tidak seberapa. Pak Ipul seorang pekerja keras. Walaupun begitu, anak-anaknya yang berjumlah 3 orang sangat bangga padanya. Karena menurut mereka, sang ayah adalah ayah yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga. Tapi pandangan tersebut agak berbeda dengan sang istri. Menurutnya, Pak Ipul sebagai suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal tersebut membuat si istri mau tak mau harus ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Sedangkan kalau boleh memilih, sebenarnya sang istri tidak ingin bekerja. Dia ingin di rumah saja. Hal itulah yang membuat Pak Ipul dan istrinya yang bernama Bu Nani ini terkadang-kadang terlibat pertengkaran kecil. Semua hanya gara-gara ekonomi. Suatu ketika, Pak Ipul ditangkap polisi. Berita penangkapan Pak Ipul cukup membuat heboh kampung mereka. Karena para warga taunya, Pak Ipul ini pria yang baik, yang dirasa-rasa tidak mungkin melakukan hal-hal berbau kriminal. Tapi yang jadi masalah adalah ditemukannya sebungkus barang haram di kantong belakang celananya. Ketika dilakukan tes urin, hasilnya negatif. Tapi karena barang tersebut ada di sakunya, Pak Ipul pun harus menghadapi tuduhan sebagai pengedar barang haram. Anak pertama Pak Ipul yang bernama Andri langsung menemui ayahnya. Dari hasil pertemuan itu, Andri mendapat cerita kalau Pak Ipul sama sekali nggak tahu kenapa barang tersebut ada di saku celananya. Yang Pak Ipul ingat adalah saat itu ia sedang berada di dalam bus angkutan umum yang akan segera berangkat. Lalu beberapa polisi mendatangi bus yang ia tumpangi dengan dalih adanya laporan mengenai peredaran barang haram yang terjadi di terminal-terminal bus. Dari situlah Pak Polisi menemukan adanya sebungkus barang tersebut. Pak Ipul sudah menjelaskan sejujur-jujurnya kalau ia sama sekali bukan pengedar. Pak Ipul juga mengatakan kalau ia merasa sudah dijebak. Tapi karena bukti terlalu kuat, jadilah Pak Ipul dipenjara selama 7 tahun. Selama di penjara, Pak Ipul hanya sering dikunjungi oleh anak-anaknya. Sedangkan sang istri alias Bu Nani hanya pernah mengunjunginya sebanyak 2 kali. Di tahun kelimanya di penjara, Andri mendatangi Pak Ipul dengan membawa selembar kertas. Pak Ipul bertanya itu kertas apa. Andri tidak menjawab. Ia menyodori kertas tersebut untuk dibaca langsung oleh Pak Ipul. Ekspresi kaget sekaligus pasrah nampak jelas di wajah Pak Ipul. Ternyata itu surat tuntutan cerai dari Ibu Nani. Dengan perasaan menyesal, Andri meminta maaf ke ayahnya karena ia tidak bisa menghentikan keinginan ibunya yang ternyata ingin menikah lagi. Dan karena keinginan menikah tersebut sangat besar, mau tak mau Bu Nani harus bercerai dulu dengan Pak Ipul. Pak Ipul menghela nafas berat. Tanpa banyak berkata-kata, Pak Ipul pun menandatangani surat tersebut. Andri terperangah melihat ayahnya yang sama sekali tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Pak Ipul mengerti dengan kebingungan wajah anaknya tersebut. Pak Ipul mengatakan, "Gak apa-apa, udah, biarkan aja. Ayah yang salah karena tidak bisa membuktikan kalau ayah bukan pengedar. Biarkan ibumu bahagia. Mana tahu di pernikahan kali ini, ibumu dapat pria yang jauh lebih baik dari ayah."
Ucapan si ayah membuat Andri nyaris nangis. Pak Ipul hanya menepuk-nepuk pundak anaknya, berusaha menenangkan. Hingga akhirnya Bu Nani pun menikah juga. 2 tahun kemudian, Pak Ipul pun akhirnya bebas juga. Kabar terakhir kalau Pak Ipul hidup sendiri dengan menyewa sebuah rumah kontrakan kecil. Untuk menyambung hidup, Pak Ipul berjualan rokok dan minuman kopi di depan rumahnya. Sesekali beliau dikunjungi anak-anaknya yang datang menjenguk, sekaligus memberi uang bulanan. Lumayanlah untuk membantu keuangannya Pak Ipul. Anak-anak Pak Ipul sudah pada berumah tangga. Menurut pengakuan anak-anaknya, ayah sambung mereka orang yang sangat baik. Tapi tetap Bu Nani masih dengan kebiasaan lamanya, yaitu masih selalu merasa kekurangan uang. Dan lagi-lagi karena masalah ekonomi, Bu Nani suka bertengkar dengan suami barunya. Tapi apapun itu, Pak Ipul selalu meminta anak-anaknya untuk tetap menghormati ibu mereka. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.